Bang. Jadi ini ada tren baru, Bang. Gua kan di Cana ini ya secara umum kan gua kan bukan khusus Cana nih, Bang. Gua kan predator. Semua ikan arwana iya, pibas iya, Cana iya, yang lain-lain iya. Tapi ini gua kan ikut grup nih namanya Geger Geden Pramisan. Ya. Oke. Ini di grup-grup ini, Bang. Ini lagi heboh. Treatment ikan Cana di dalam galonan, Bang. Nah, gue mau tunjukin nih ke abang nih. Ntar kita scroll ke bawah dulu nih. Iya. Sekarang nih, galonan begini, ini mau dipakai nih untuk treatment ikan Cana. Waduh. Nah, ntar kita ke bawah dulu. Kita lihat scroll. Ini pokoknya ngomongnya sekarang ikan galonan terus. Nah, nih postingan ini nih. Bisa lihat nggak? Tuh. Bla 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 bla. Jadi treatment ikan Cana tuh. Ya. Di dalam galon, Bang. Taruh di outdoor. Jadi kalau untuk yang pembuktiannya gitu, Mas, dia apanya sih dari mana? Jadi gitu pembuktiannya ini karena salah satu YouTuber kalau gua nggak salah. YouTuber Cana. Dia itu ada treatment ikan Cana dia untuk diikutin kontes, ditaruh di dalam galon. Tadi di atas ada nih sekilas. Nih. Oke. Nah, nih. Videonya nih. Update 1 bulan progres Cana Maru full outdoor di galon. Nah, semenjak video ini orang buat video di galon semua. Progresnya di galon semua. Di galon semua. Waduh. Menurut sampean gimana? Enggak, ini kita membahas yang lagi heboh nih, terutama di grup ini ya. Gua nggak tahu di grup lain gimana, karena sekali lagi untuk Cana gua nggak terlalu ngikutin. Cuma kadang-kadang gua suka cuci mata nih, Bang, ke grup-grup kayak gini. Ini hebohnya sekarang treatment ikan Cana di dalam galonan. Nah, itu dalam galonnya dikasih rasa-rasa enggak ya, Mas ya? Dikasih apa deh maksudnya? Kayak mari Mas kuku bunga. Jadi bakul jamu kan enggak ngerawat ikan kan? Aduh. Tuh. Sekarang semua galonan-galonan nih. Iya. Pakai galon le mineral, ini ada video juga nih. Nih, ada satu video. Ikan Cananya dimasukin galon. Tutup. Oke. Taruh outdoor. Ya itulah, jadi viral di situ. Tapi banyak videonya deh, video YouTube-nya ya. Oke. Kita lihat video YouTube-nya ya. Ini progres Cana di galon. Ya. Yang lagi viral nih. Mana sih? Itu kayak nih, yang ini nih. Kayak jadi kayak gitu ya. Kalau di sini sampai nih kan enggak bakul tua sih, Mas. Jadi kayak tukang tua. Iya kan? Ya, gue nggak tahu. Maksudnya, ini menurut gue pribadi menarik. Ya, benar. Menarik dan ada sisi lainnya kreatif. Kreatifnya gini. Mau akuarium, mau apapun itu, ya kan sebuah wadah sebenarnya. Sebuah wadah kita mau naruh ikan. Tapi yang buat menarik ini taruh di galonan. Ya, maksud kalau aku pribadi gini, Mas. Dia melihara ikan. Apa yang mau dinikmati gitu loh. Kalau kayak gitu, jadi tidak ada kesan melihara ikan, tujuannya cuma progres gagal mati, tidak ada tujuan akhirnya gitu. Nah, misalnya anggap dia taruh 2 galon, coba bener-bener orangnya suruh nyoba bener ikan yang genetiknya ini genetik jelek, lokasinya lokasi jelek, bener nggak bisa bagus dari situ dari awal. Mungkin aku bisa percaya gitu loh. Kalau kayak gitu kan udah hancur, Mas. Hancur. Ya sebenarnya kalau itu deh gue bilang, Bang. Mau melihara ikan, mau di styrofoam, mau di akuarium, atau di akrilik, atau di sekelas megatank pun, intinya kita memelihara di wadah. Iya, Mas. Namun itu kan kita mau menikmati, benar kata Abang. Kita mau kalau ini kan, ini gue bilang kreatif ini. Satu mungkin bisa dibilang kreatif, Mas. Yang satu lagi kayak terkesannya ambisi enggak sih? Gitu loh. Kalau untuk di dunia ambisi. Jadi kalau aku pribadi itu pengennya ini Cana. Jadi ngelihatnya itu ini untuk pandangan mata, bukan untuk sekedar progres kontes gitu loh, Mas. Jadinya pengennya tuh aku ini untuk dinikmati, untuk
dia mungkin kalau kita rawat dia jadi bagus, prosesnya terasa sama kita dan kita ngelihat real gitu, enggak kayak gini cuma untuk kontes gitu mas. Jadi kayak gimana ya, itu tadilah jangan apalah gitu, maksudnya pakai ini untuk hias gitu loh, untuk pandangan mata gitu loh. Soalnya kan cana kan salah satu ikan yang tanda kutip cukup mudah dipelihara ya. Iya, Mas. Cukup mudah dipelihara. Dan dia ini juga bersahabat sama tanaman. Jadi makannya banyak kan tanknya pakai, kalau dulu kan pakai ada kayu, ada tanaman, pakai pasir, cantik jadinya. Dapat simulasi dia di alam kan. Iya, cantik ngelihatnya juga. Tapi kalau kayak begini sih ini kreatif menurut gua nggak komen gimana. Ini sebuah kreatif. Namun yang jadi bercandaan di grup itu semuanya iya, ya benar jadinya kayak ambisi untuk kayak ambisi progres. Maksudku di situ loh. Jadi kok kayak kesan-kesannya ikan ini cuma untuk kontes gitu, nggak ada untuk kesan kowe ngerawat untuk dinikmati gimana toh ngono loh. Nah, ini orang ini buat seperti ini gitu kan. Ada satu orang sisi lain yang ini kalau mau nikmatin cana supaya enak, walaupun cananya nggak begitu bagus gitu loh. Kalau aku pribadi kan emang gimana mas ya, 90% itu emang genetik. Kalau 10%-nya cuma kita micu aja. Ya ngebantu lah. Ngebantu aja mungkin gitu. Tapi dengan genetik yang wis emang real bagus ngono. Nggak kayak gini gitu loh. Coba bener-bener dia buka ini kan yang bener-bener bagus. Emang lokalitinya ya nggak bagus ya. Satu lagi emang nggak ada bakat capung atau apapun itu. Coba bener-bener dilakukan treatment ini. Berhasil nggak sih gitu loh. Dan real diambil setara misalnya dalam 10 orang. Ya kan? Misalnya dalam 10 orang atau 10 galon, tingkat keberhasilannya berapa? Atau dari 10 itu 5, atau dari 10 itu yang jeleknya tetap 8, yang bagusnya jadi 2, kan bisa di apa ya? Soalnya kan kalau aku lihat sekarang semua ini berlomba-lomba treatment. Tapi mereka pada lupa untuk menikmati. Itu tadi yang agak ganjel, aku nengoknya agak aneh tuh. Jadi bukan ikan hias, jadi ikan kontes jatuhnya. Identiknya cana ini bukan ikan hias lagi, sedangkan salah satu sensasi naracana untuk aku pribadi dibanding ikan predator lain, dia mau interaksi. Di situ aku seneng. Aku banyak ngabisin waktu dulu pas Mambo masih ada di aquarium room. Aku banyak ngabisin waktu untuk interaksi. Seru juga karena ikan predator lain ya dewek-dewek gitu kan, masing-masing. Iya, karepmu gitu kan. Karep. Bodo amat, yang penting lo kasih gua makan. Kalau ini kan dia mau interaksi. Iya. Kalau emang kita ambil dia dalam segi kontes. Oke, dia tumbuh di bunga. Apa dia bisa orangnya lihat warnanya? Yang pertama lagi, yang hal paling besar dalam penilaian itu yang dinilai interaksi sama penguasaan tank, Mas. Penguasaan tank. Kalau ikan ini dipelihara dia di situ sampai sedang, gimana sih? Gitu loh. Gimana dia nyeteng penguasaan tanknya? Gimana dia ngelakuin interaksi sama ikannya? Nggak mungkin dalam galon tuh digini-giniin kan? Aneh kan? Sementara lumut semua kiri kanannya gitu loh. Jadi serba salah sih, Mas. Kalau menurutku ya. Jadi sekali lagi kalau untuk aku pribadi, Bang, ya. Ini kita garis bawahi dulu ya. Ini nggak ada salah sebenarnya. Ya, nggak salah. Ini nggak salah karena mau akuarium mau apa, intinya wadah untuk memelihara ikan. Namun yang gua agak ini, ya itu sampai dijemur-jemur di luar, sampai kayak, maksudnya kayaknya berlebihan, ambisius aja. Itu tadi lah. Dan lupa untuk kita memelihara ikan itu untuk menikmati. Menikmati gitu tadi loh. Aku selalu bilang kan, ikan ini ikan hias. Kalau untuk ikan kontes, seandainya ini buat rawat bagus, baru mungkin ada nilai plusnya ke kontes gitu loh, Mas. Tapi kalau seandainya enggak, ya ini untuk penikmat mata aja gitu loh. Itu tadi. Tapi kalau ya kayak gini ya, dia enggak salah kok. Dia enggak salah. Mungkin dia mencoba. Dan kalau orang lain ikut, itu monggo kan ngono. Betul. Cuma alangkah baiknya itu dasarnya melihara ikan itu mbok dinikmati. Gitu loh, mbok dinikmati, oh ini ikan untuk aku ngilangin stres, pulang ada yang ku lihat, ada yang ku kasih makan, ada kawanku buat ngopi gitu loh. Jangan oh ini ikan harus bunganya harus tumbuh, harus gini ya kan, nggak mungkin gitu loh. Itu nggak mungkin gitu kalau genetiknya emang nggak bagus gitu loh. Tapi tadi kan ada postingan, Bang. Dia bilang yang pas kita kembali ke grup nih.
Aneh, coba abang ini. Galonnya senggol dong bos. Mau apa kalian mau bilang tidak? Kepercanaan sini beli kue tank. Cuma di ini kasihan. Tapi buktikan kalau Ya. yang sering ngebacot memang cinta cana atau ini tebus aja saya mahar 20 GT. Pak. Buktikan kalau memang cinta cana jangan dilihat berapa yang saya minta maharnya tapi lihat berapa malunya bacot kalian yang tidak bisa memberi bukti kalau Anda seorang kiper sejati tidak tega melihat ikan Anda di galon. Yang mau buktikan inbox saja saya minta 20 juta. Jadi ya itu. Ini kalau kita zoom, dia taruh di dalam galon, di luar rumah. Nah, ini ikan cananya. Ya. Gimana, Bang? Kan komentarnya lame nih, 526 komentar. Kita Jadi maksud dia ini piye sih sebenarnya Mas? Maksud dia ini ora tahu, ora mudeng aku. Maksudnya ora tahu. galonnya bos senggol dong. Gini. Oh, intinya dia ngikutin treatment itu. Iya. Jadi dia ngikutin treatment itu, terus pada bilang, kok melihara cana di galon? Ya, marah dia. Oh, lu ngebacot doang. Ya gua ya bikin gitu lah. Bener. Gini Mas. Enggak, dia dapat kayak orang buat treatment kayak gitu tuh. Kalau dasarnya mencoba, oke, enggak masalah. Kalau gagal nanti diulang lagi pasti jatuhnya kan meleset. Ya, percobaan kalau ya kan trial and error. Sementara emang genetik ikannya jelek gitu loh. Yang ditakutin kayak gitu loh Mas. Dia ambil gara-gara ngikut satu orang, ambil treatment di galon. Yang diambil ini ikan genetik jelek. Mau 10 kali 100 kali dia pelihara di galon, kalau jelek ya wis tetap jelek gitu loh. Kalau aku bisa bilang kayak gitu loh. Tapi kalau dia ngambil bagus, insya Allah lah. Cuma untuk memicunya itu 10% dari dia, entah dia sering interaksi sama ikan, dari pakan dia bagus, dikasih tempat nyaman. Nyaman, settle. Pasti yang 90%-nya tadi kepicu jadi 100% gitu loh Mas. Minimal mendekati 100%. Dan satu lagi, kalau bisa tak bilang lah, usahain kalau emang ambil cana itu ambil aja di ukuran 20 up. Itu udah nampak semua kok dari cabung. Kalau emang ikan itu genetik bagus, 20-25 itu udah nampak semua dari cabung, dari bunganya yang udah ada, dari mentalnya semuanya udah nampak kok. Nggak perlu di galon up, ya nggak ngelarang di galon ya, cuma Bu ya jangan dijemur, jangan di ini gitu loh Mas. Kayak nyiksa gitu loh. Ya kan? Kayak wes nggak pantas lah kalau aku Mas gitu. Kalau dalam aku penikmat ikan, penikmat cana, ini aku gitu. Ya, kita ngomong sebagai penikmat ikan ya. Soalnya kan ya masing-masing orang kan punya tujuan beda-beda nih. Kalau ini kita kan ngomong versi penikmat ikan ya. Bener, soalnya aku gini Mas. Aku ngalami ngambil ikan itu di alam. Ya kan? Kita ngambil dia di alam itu aja itu sebenarnya kalau ngikutin alam itu udah nyiksa dia loh ini, ngambil dari habitat dia kan. Masa di kita mau disengsarain lagi toh gitu loh. Harusnya dia di kita rawat, harusnya kalau bisa ngomong ikan itu, oh bahagia ya aku di sini. Kan gitu. Beda versinya ini di sungai aku udah dikejar-kejar predator lain, masuk sini ditaruh galon. Nah, itu kan beda loh Mas. Gitu loh. Maksudnya di situ loh. Mbok dia diambil dari alam tuh, oh lebih baik gitu. Rumah di sana gubuk, di sini jadi villa. Kan gitu. Ini ndak di sana gubuk, wah di sini kardus. Nah, gitu loh Mas. Di sini galon kan. Gitu loh. Cuma ya itu tadi. Dia mungkin punya cara sendiri gitu. Gitu. Soalnya kan kalau kita lihat nih contoh deh Arwana. Dia kan emang dikasih tempat terbaik, walaupun di tanning segala macam, airnya bener-bener dijaga, pakan bener-bener dijaga, dikasih tempat enak. Apa kita coba di galon biar dijemur? Anjir Arwana di galon. Biar merah. Walaupun gue nggak ini ya, maksudnya kalau Arwana gue sekedar tahu aja, gue bukan yang ini. Tapi kan kalau kita lihat kawan-kawan kita yang emang fokus, maksudku itulah fokus Mas. Di Arwana. Arwana itu emang bener-bener dikasih tempat terbaik, walaupun akhirnya disuruh kerja dalam arti kata di tanning segala macam, kan disuruh kerja dia. Tapi kebutuhan dasarnya air bagus, ini bagus, itu dikasih, gitu, difasilitasi. Pakan pun semua. Jadi pakan yang terbaik. Jadi gini loh, mandangnya itu tak rasa lebih ke atlet sih Mas.
Iya kan? Betul. Kalau atlet Betul. kan, wah suplemennya apa, semua apa yang mbok butuhin biar gue bisa lari kencang. Apa mbok butuhin? Betul. Suplemen semuanya, pudingnya, apapun vitaminnya Betul. kan. Nah itu tadi loh. Dia tetap kerja, cuma kita supply gitu loh. Maksudku kayak gitu loh. Sama kan kayak kemarin masalah pelet. Pelet kan banyak banget yang Ya. kayaknya terlalu ini banget. Ya. Maksudnya kayak mencibir lah. Mm-mm. Nah, kalau menurut aku bener kata Abang, pelet itu suplemen. Iya. Tapi kita nggak bisa juga hidup dengan suplemen Suplemen terus-menerus. modar nanti. Modar. Iya, benar. Jadi ya makanan utamanya dikasih. Ya, tetap. Dikasih Iya, suplemen. Sekedar pendukung lah pendukung mungkin. karena misalnya kita kasih contoh nih ikan potong. Iya. Dia kan gizinya proteinnya sekian. Iya. Tapi kan untuk warna dia butuh ini. Dikasihlah suplemen sama Benar. kayak kita. Iya. Maksudku seperti itu sih, Mas. Sekali kalau kayak gitu tak kirain kalau aku pribadi ya itu kurang pas. Mungkin kalau dia mau ngelakuin boleh lah. Tapi kalau sampai segitu kan memicu orang lain juga untuk itu. Kalau yang orang lain ngambilnya ikan gen bagus enggak masalah. Kalau yang ngambilnya gen jelek ini dan pasti berulang. Kasihan ikannya tadi gitu loh. Ibaratnya, wah aku wis elek, wis pasrah kok. Masih digini-gini ya tetap elek gitu loh. Ya kan? Maksudnya kayak gitu loh, Mas. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu tadi gitu. Makanya sampean lah yang nilai gitu. Gimana lah? Kalau aku sih ngelihat Kan lebih ke penikmat kita nih. ya, kalau aku ngelihatnya ini kalau versi aku sih ya emang ya balik lagi masing-masing Ya. ikan-ikan dia gitu kan kita Ya. juga dalam arti nggak ada kontribusi kita nggak ngasih Nggak. dia duit Ah, untuk ngasih makan ikannya Iya. cuma ini kan kita lebih Pendapat kita, pribadi. pendapat pribadi kan gitu pendapat pribadi kacamata kita kan Iya, gitu benar. nah karena ya nggak ada yang pasti salah nggak ada yang pasti benar Iya. tapi kalau menurut aku pribadi ya bahasa lebih tepatnya benar kata Bang Angga ambisi Iya. ambisi untuk kontes Iya, Mas. sehingga melupakan ikan ini adalah ikan hias. Makanya aku selalu kalau dalam misalnya beli gitu kan, aku selalu ngasih buah apa, Mas? Ini Mas untuk yang spek untuk ke kontes. Ini yang speknya untuk standar Mas untuk sekedar dilihat. Selalu tak jelasin Mas di situ. Lantaran takutnya apa? Ya itu tadi. Kowe beli ikan cuma untuk treatment gini entah bener entah enggak, ujung-ujungnya mati. Yang tak pikirin bukan sayang kalau mbok pikir gue bisa beli lagi, oke pasti bisa beli lagi, orang namanya manusia tiap hari nyari uang, nah gitu loh. Cuma yang kita pikir tadi, coba kalau ikan itu bisa ngomong, coba buat tanya gitu. Pasti ngeluh itu ikan gitu loh Mas. Maksudnya kan gitu, udah mbok beli, mbok treatment gagal mati, gue beli lagi. Ya, kita ambil dari alam. Kan mayoritas kan tangkapan alam kan? Mayoritas. Tangkapan alam semua Mas. Belum Misalnya tuh kayak Kanamaru gitu belum ada yang bisa breed belum? ada yang bisa breed, ada waktu itu pernah tak tengok di grup pun Zaidi siap. Mungkin Zaidi gitulah. Semua itu ditangkap dari alam. Mau sekecil apapun itu tetap ditangkap dari alam, Mas. Jadi tidak ada kalau maru masih di situ, ada beberapa yang berhasil ternak. Berhasil kok babynya. Cuma belum tersebar. Ya mungkin dari sekian banyak cuma 0, sekian persen gitu sementara ya. yang dikirim orang ribuan. Berapa sih kalau ibaratnya 5 orang ternak apa bisa nyuplai? Kan belum tentu gitu loh. Itu maksudnya ya itu tadi Ya tetap mayoritas tetap tangkapan alam. Aku baru Mas liatin tadi bingung aku mau ngomong apa sebenarnya ini. Tapi ya lantaran udah kelihatan ya wes pendapatku keluar semua intinya gitulah. Sebenarnya tadi aku bingung mau ngomong apa tuh bingung aku. Tapi setelah nengok itu ya ada ini videonya nih. Ya, ya dia nggak salah. Menurut gua nggak salah. Nama juga eksperimen. Ya, kalau nggak dicoba nggak tahu. Nggak Dan salah. itu dikasih tanggal kok. Tuh. Oh, pakai ketapang ya? Ya. Gosong. Itu enggak normal juga lendirnya, Mas. Ini ada jamurnya. Oke, nanti bakal gua Ya kan? di akhir video bakal gua ambil pas dia udah settle lah. Ya. Nah nih, akhir video pas settle kita lihat settlenya. Enggak ada istimewanya. Enggak ada perubahannya. Kalau bagiku ya, Mas. Ya begitulah. Tapi sekali lagi ini kita bukan ngejudge ya, ini Nggak. kita diskusi karena
nggak ada yang salah karena semua orang ada caranya masing-masing. Dan ada 1001 cara menuju Roma. Iya, benar. Dan aku pun ibaratnya nilai plusnya dia sebenarnya mau nyoba kayak mau nyoba ini udah bagus. Udah bagus, ada nilai plusnya dia Mas gitu. Ini hebat Cuma, karena dia bisa kepikiran orang yang nggak kepikiran. Ya. Ini hebat loh. Dan sekali lagi mau ditaruh di gelas, di akuarium, di akrilik, di megatank, intinya hanya wadah untuk menaruh ikan. Iya. Sekali lagi ini sudut pandangnya dari kita sebagai penikmat ya. Iya. Nah, tapi kalau emang tujuannya dia mau mengejar kontes dengan cara begitu ya nggak ada salahnya. Karena ini menurut gue inovatif juga. Kita nggak kepikiran. Ya, bukan berarti sesuatu yang melenceng itu salah. Bisa jadi itu sebuah breakthrough, hasil yang baru. Orang selama ini nggak pernah mikir, tiba-tiba dia kepikiran. Itu hebat. Aku mikirnya gini sih. Gitu. Kalau mungkin kayak contoh ini kita ambil di ikan lain. Misal di cupang Mas, dia naruhkan di toples. Cuma toples itu diameternya kadang 30 kali 30. Besar. Besar. Ikannya segini. Sesuai gitu loh. Misalnya cana, ya kan? Sampean punya fiber ataupun baskom lah yang agak besar. Mbok taruh di malah sana. lebih layak pakai baskom. Itu maksudnya Mas, gitu loh. Maksudnya itu. Karena kan dia kan dari luar Bang. Dari luar matahari, kalau volume airnya nggak seberapa, itu akan sangat panas air, gitu. Tapi kalau volume airnya lumayan besar, kebantulah. Iya, satu di situ. Dan volumenya itu cukup untuk ikan itu, gitu loh. Jadi mungkin alternatif lain, kalau emang tanda kutip akuarium nggak ada, jangan pakai jangan pakai galon. Baskom nggak apa-apa lah, tapi gede. Bener Mas. Itu lebih masih mending ya? Iya. Masih mending. Iya. Ya, karena ini jatuhnya sharing dari kacamata kita ya. Tapi kacamata kita mungkin juga salah ya Bang ya. Iya. Kita mungkin juga salah gitu kan. Karena ini sekali lagi sebuah inovasi sih sebenarnya. Memanfaatkan barang yang ada. Iya, benar. Cuma mungkin volumenya perlu diperbesar lah. Perlu diperbesar, sesuaiin sama kayak ngukur akuarium sih Mas gitu loh. Misalnya panjangnya. Volumenya aja diperbesar perbandingan volume dan ikannya. Sisanya nggak ada bedanya. Tadi sekali lagi mau megatank segede ini. Ini kan jatuhnya nyiksa juga dalam arti kata gini loh. Kalau dibilang di galonan nyiksa, ini kan outdoor juga bos. Iya sama kan gitu. Tapi kan volumenya pas sama ikan yang dipelihara. Gitu loh. Intinya sih seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya baskomnya agak gede dan ukurannya petak atau gimana, mungkin lebih layak ya. Sebenarnya kalau aku kalau aku ya itu lebih ke perbandingan ikan dan volume airnya kayak terlalu kasihan. Iya, bener itu aku di situ. Perbandingan ikan dan volume airnya terlalu ini. Bener sih ya kalau aku. Sisanya sih nggak ada yang kayak gimana. Nggak ada. Bebas di dia itu kok kalau masalah itu. Ya bebas, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini sebuah inovasi sebenarnya. Cuma ya itu, gue bahas kebetulan abang kesini dan di grup lagi rame. Iya. Jadi sekali lagi ya dalam arti gini, ya kita kan juga nggak ada kontribusi ke dia, jadi ya kita nggak bisa ngejudge juga gitu kan. Cuma ini kan ya kita melihat ini ada inovasi baru, ya mungkin ya mudah-mudahan ya ada ilmu yang didapat lah. Ada ilmu yang didapat. Kayaknya besok sampean harus bilangin dulu videonya sebelum dibicarakan. Nggak seru kalau kayak gitu nggak seru. Ya kalau ini tadi keseruan Mas. Jadi sampean nggak tahu, aku tunjukin baru seru di situ. Aku tak kirain tadi sampean ngeliatin apa kok galon, ada air ketapangnya, apa ketapangnya dijemur gitu loh. Aku gitu, apa ketapangnya airnya dijemur dulu, nanti baru udah agak dimasukin ke ikan, pikirku gitu. Rupanya di dalam galonnya ada ikan. Gitu loh. Dijemur ikannya dalam galon. Nggak masalah sih. Nggak apa-apa sih Mas. Nggak masalah. Menurut aku dan Bang Angga nggak masalah. Cuma mungkin volumenya aja dibesarin. Iya, volumenya. Sisanya sih nggak masalah, fair. Sama ya kayak pas ini contoh kita dulu evakuasi kita taruh di bak fiber, sama jatuhnya kan, cuma cukup gitu loh. Itu aja sih kalau aku. Kalau wes lah. Bingung aku Mas, mau bicara apa bingung aku. Ya udah, mungkin itu aja video kita kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.